Tak penting banget, Anies jadi jubir soal jumlah jenazah dikubur standar corona. Ditulis oleh XHardi di siward.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Langsung saja ya, Anies Baswedan menyebut ada 401 jenazah yang dimakamkan dengan prosedur seperti pasien COVID-19. Setiap harinya, ada puluhan jenazah di DKI Jakarta dimakamkan sesuai standar penyakit menular seperti COVID-19. Sampai kemarin itu jumlah yang meninggal dan dimakamkan dengan cara protap COVID ada 401 kasus. Pagi ini ada 38 jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID, kata Anies. Angka ini terus meningkat perharinya sejak hari pertama pasien COVID dinyatakan meninggal. Anies mengatakan jumlah pasien meninggal beberapa waktu belakangan sudah mencapai angka puluhan per hari. Jadi pertama kali kasus meninggal tanggal 6 Maret, lalu 12 Maret mulai 1-2 jenazah dan tren meningkat 4, 7, dan belasan. Puluhan sekarang, tiap hari 40 yang meninggal. Hari ini saja 30 orang pagi tadi, kata Anies. Sebenarnya, Anies sudah memberikan penjelasan yang jelas. Dia mengatakan yang terjadi adalah banyak pasien yang hasil pemeriksaan COVID-19 belum keluar, belum diketahui positif atau negatif, tapi sudah duluan meninggal. Anies bahkan mengatakan sendiri kalau pasien yang meninggal ini tidak bisa dikategorikan sebagai pasien COVID-19. Tapi demi keselamatan dan keamanan, maka Pemprov DKI tetap memakamkan jenazah tersebut sesuai dengan prosedur penanganan terhadap pasien virus corona. Sebagian yang terkena COVID itu belum tuntas proses pengetesannya, karena belum tuntas meninggal maka tak bisa secara resmi disebut pasien COVID-19, kata Anies. Nah, kan sudah jelas, hasil yang belum keluar dan demi keamanan maka penanganan terhadap jenazah dimakamkan dengan penanganan jenazah pasien yang positif corona. Penulis masih belum paham mengapa Anies sampai harus menjelaskan ini. Apakah mau cari panggung atau mungkin ingin memberikan sebuah pesan lain yang hanya dia yang tahu sendiri? Coba kita balik dulu ke tahun lalu, tepatnya 22 Mei 2019, di mana terjadi aksi demo yang berujung pada kerusuhan dan tindakan anarkis. Anies waktu itu mengumumkan jumlah korban meninggal, alasannya agar ada transparansi dan menangkis hoax yang beredar. What for? Rasanya tidak penting banget melakukan itu seolah kayak jubir resmi yang tiap hari update berita soal jumlah korban yang meninggal. Lagi pula, di sisi lain pemerintah pusat sudah memiliki juru bicara resmi yang akan menyampaikan jumlah penderita, jumlah yang sembuh dan meninggal. Harusnya tugas Anies cukup tangani wabah ini dengan serius, tak usah cari panggung apalagi bertindak dengan jubir lain yang berakibat masyarakat jadi bingung membandingkan mana data yang benar. Sebuah manuver yang sangat tidak bermanfaat dan bikin ribet, jadinya terlihat tidak kompak, tidak satu jalan dan selalu sikut-sikutan. Dan hitung-hitungan ala Anies pun rasanya terlalu berlebihan. Katanya dengan jumlah kasus yang meninggal sebanyak 400 kasus dengan rate fatality sebesar 10%, harusnya ada sekitar 4.000 kasus yang terjadi. Tapi angka ini tidak nyata didapat karena jumlah tes yang dilakukan di Jakarta sangat minim. Jadi hasilnya pasti tergantung kita melakukan kecepatan tes. Karena tes sedikit maka jumlah sedikit juga. Kalau dites banyak mungkin kita ketemu angka lebih tinggi, kata Anies. Kalau jumlah tes saya rasa memang ini benar. Pemerintah harusnya melakukan pengetesan dengan lebih cepat dan masif seperti yang dilakukan Korea Selatan agar cepat dikendalikan. Tapi kalau angka-angka yang dipakai Anies sebagai asumsi, saya rasa ini terlalu berlebihan. Asumsi dia 400 yang meninggal padahal tadi dia katakan sebagian hasil tes belum keluar dan belum bisa disebut pasien corona. Dan angka kematian berkisar 10% yang tidak bisa dijadikan acuan begitu saja. Lalu dengan angka itu dia prediksi angka 4.000 kasus di DKI. Ini cuma dugaan saja sih. Tujuan dibalik angka-angka ini adalah untuk membuat semacam efek kejut atau mungkin efek getar kepada masyarakat. Getar-getar ini yang lagi naik daun soalnya beberapa penulis keyword yang lain sudah demam getar. Hehe. Apalagi kesannya Anies suka bergetar sendiri. Jadinya ada kesan menciptakan kebingungan bagi masyarakat atau biar dianggap sebagai pihak yang lebih banyak kerja. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siward.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.